Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rucita Igadiningrum akan menyampaikan mengenai ulasan buku yang berjudul Menghafal Al-Quran dengan Otak Kanan. Bisa dilihat gambar bukunya. Ini merupakan sebuah buku motivasi. Seperti yang kita ketahui, bahwa ketika ingin mengulas suatu buku, kita harus memperhatikan 5 struktur atau 5 bagian dari teks ulasan. Yang pertama ada identitas buku, yang kedua ada orientasi buku, yang ketiga ada tafsiran buku, yang keempat ada evaluasi, dan yang kelima ada rangkuman. Kita langsung masuk pada identitas buku. Yang pertama ada judul. Judul buku yang saya ulas yaitu Menghafal Al-Quran dengan Otak Kanan. Penulisnya Tanzil Khairul Akbar dan Ardi Gunawan. Penerbit PT Elex Media Komput Indo Jakarta. Tebal buku 158 halaman ditambah 6 halaman prakata dan daftar isi. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Indonesia. Sampulnya latar putih dan gambar warna-warni. Yang kedua, orientasi. Buku ini ditulis oleh Tanzil Khairul Akbar, seorang founder Yuk Menghafal, dan Ardi Gunawan, seorang founder Vitamin OSB atau Omar Smart Brain. Tanzil adalah seorang ustadz muda lulusan Al-Azhar University Kairo. Ustadz Tanzil pun pernah menjadi seorang listen trainer, menghafal cepat Al-Quran di salah satu stasiun TV swasta. Banyak prestasi pendidikan yang beliau dapatkan selama berkiprah di dunia religi. Dan pada buku ini beliau berkolaborasi dengan Ardi Gunawan dan sebagai pendamping dalam pengajaran menghafal Al-Quran dengan menggunakan teknik otak kanan atau hasil temuan dari Ardi Gunawan. Sedangkan Ardi Gunawan kelahiran 22 Juni 1987 di Jakarta. Ia mempunyai banyak prestasi yang membanggakan Indonesia. Praktisi di bidang pendidikan dan entrepreneur, lulusan Gontor. Salah satu orang mengenal yaitu sebagai pembicara nasional, pengusaha di bidang herbal, dan pendidikan dengan ribuan agen se-Indonesia. Buku ini sendiri merupakan solusi bagi para penghafal Al-Quran dengan berbagai jurus ampuh yang dapat dipraktikkan agar dapat menghafal Al-Quran dengan menggunakan teknik otak kanan. Buku ini sangat berguna dan perlu dimiliki oleh para penghafal Al-Quran ataupun yang ingin belajar membaca Al-Quran. Yang ketiga mengenai tafsiran. Dalam buku Menghafal Al-Quran dengan Otak Kanan, penulis menjelaskan tahapan-tahapan dalam menghafal Al-Quran. Hal terpenting saat ingin menghafal Al-Quran adalah mengubah mindset. Biasanya, seseorang akan sulit dalam menghafal Al-Quran karena dalam pikirannya menghafal Al-Quran itu sulit. Jadi, ia akan sulit menghafalnya karena mindsetnya negatif. Oleh karena itu, seseorang yang ingin menghafal Al-Quran harus mempunyai mindset yang positif. Misalnya, seperti memikirkan atau mengatakan menghafal Al-Quran itu mudah, maka insya Allah ia akan dimudahkan dalam proses menghafal Al-Qurannya. Hal ini sesuai dengan tafsir As-Sa'idi, sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran, lafaz-lafaznya atau susunan hurufnya untuk dihafal dan diamalkan, dan maknanya untuk dipahami dan diketahui. Karena Al-Quran itu sebab baik perkataan yang diucapkan dan kebenaran, maknanya dan kejelasan tafsirnya, dan siapa saja yang datang kepadanya, maka Allah akan memudahkan keinginannya dengan semudah-mudahnya. Kemudian, penulis memberitahu dan menjelaskan panduan sebelum menghafal Al-Quran. Di antaranya adalah meluruskan niat dengan tulus. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian prasangka adalah cermin. Artinya, ketika kita berprasangka, maka tebakan akan muncul dan sebaliknya.
Sesuai dengan hadis qudsi di mana Allah mengatakan, "Aku sebagaimana prasangka hambaku." Di antara jalan untuk menguatkan hafalan Al-Quran, salah satunya adalah dengan mengonsumsi beberapa jenis makanan seperti madu, kismis, habatus sauda, kurma, dan susu. Adapun jenis-jenis makanan yang harus dihindari pada saat menghafal Al-Quran, diantaranya rokok dan apel. Karena menurut Imam Az-Zuhri, buah apel mewarisi sifat lupa. Selain itu, ada 5 hal yang perlu disepakati terlebih dahulu sebelum menghafal Al-Quran, yaitu tersenyum, perbanyak minum air putih, pilih tempat yang nyaman, pilih waktu yang tepat, dan pilih guru ngaji. Namun, ada hal lain yang tak kalah penting untuk diingat, yaitu jangan ganti-ganti mushaf. Tinggikan tekad dan niatkan menghafal Al-Quran. Sesungguhnya, apabila bersungguh-sungguh, lakukan pengucapan yang benar saat menghafal, lakukan hafalan yang bersambung, dan melakukan murojaah. Dalam buku ini, penulis juga menjelaskan alasan mengapa hafalan Al-Quran dengan otak kanan, karena kemampuan otak kanan berkaitan dengan pengendalian EQ atau Emotional Quotient, seperti persamaan, imajinasi, kreativitas, bentuk, ruang, emosi, dan lain-lain. Kemampuan otak kanan tidak mudah lupa karena dapat menyimpan segala sesuatu dalam jangka waktu panjang atau long-term memory. Kehebatan itulah yang dapat membantu untuk menyimpan hafalan Al-Quran dalam memori jangka panjang pada otak kanan. Yang keempat, ada evaluasi. Banyak sekali keunggulan yang terdapat pada buku tersebut. Mulai dari isi bahasan-bahasan yang faktual karena penulis sendiri melakukan pengamatan di lingkungannya, sehingga informasi yang disampaikan sudah teruji kebenarannya. Bahasa yang digunakan dalam menyampaikan bahasan sangat mudah dimengerti dan fokus atau menjurus pada tujuan awal yang terdapat pada judul buku, yaitu menghafal Al-Quran dengan otak kanan. Dan juga dilengkapi dengan kata-kata motivasi serta hadis-hadis yang dapat meningkatkan semangat menghafal Al-Quran. Buku ini sangat bermanfaat bagi seluruh umat muslim yang ingin belajar dan menambah ilmu mengenai hafalan Al-Quran, dan sudah banyak digunakan oleh hafiz-hafiz Quran. Akan tetapi, buku ini juga bukan tanpa kelemahan. Terdapat gambar dari dokumentasi pribadi yang pada cetakannya berwarna buram atau hitam putih, sehingga alangkah baiknya gambar-gambar dicetak dengan warna supaya lebih menarik dan tidak bosan. Buku ini tampaknya lebih tepat dan bermanfaat bagi anak-anak dan remaja, karena dalam penyajian bukunya sangat menarik dan dapat merangsang sensorik dan motorik untuk perkembangan tubuh dan kecerdasan anak. Berbeda dengan buku lain, buku yang berjudul Menjadi Hafiz Al-Quran dengan Otak Kanan karya Dr. Abdullah Al-Mulham ditunjukkan untuk mahasiswa, pengajar, dan orang-orang yang lebih dewasa. Jadi, buku pertama lebih cenderung ke persiapan-persiapan apa yang harus dilakukan ketika akan menghafal Al-Quran, sedangkan buku yang kedua, pembaca diajak untuk melihat potensi besar dan keajaiban yang luar biasa yang telah Allah karuniakan kepada kita semua, salah satunya dengan menjadi hafiz Al-Quran. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan, kedua buku ditulis untuk memberikan inspirasi dan menguatkan niat orang-orang yang ingin menghafal Al-Quran. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu rangkuman. Dalam buku Menghafal Al-Quran dengan Otak Kanan, menjelaskan tahapan-tahapan dalam menghafal Al-Quran. Hal terpenting saat ingin menghafal Al-Quran adalah mengubah mindset. Informasi tentang panduan sebelum menghafal Al-Quran diantaranya adalah meluruskan niat dengan tulus. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian, prasangka adalah cerminan. Artinya, ketika kita berprasangka, maka tebakan akan muncul atau sebaliknya. Selain itu, ada 5 hal yang perlu disepakati terlebih dahulu sebelum menghafal Al-Quran, yaitu tersenyum, perbanyak minum air putih, pilih tempat yang nyaman, pilih waktu yang tepat, dan pilih guru ngaji yang tepat juga.
Sekian ulasan buku yang berjudul Menghafal Al-Quran dengan Otak Kanan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.